warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen penilai uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021. Perkenalkan, saya Lelis Yuniana, guru SDIT Attaqwa Garuda, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021 Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya, UNUSA dengan NIM 41200211085 dan nomor UKG 201699516552. Saat ini saya melaksanakan uji kinerja UKM PPG tahun 2021. Untuk praktik pembelajaran saya laksanakan dengan peserta didik saya di kelas 4, tema 5, subtema 1, pembelajaran 1. Berikut saya tampilkan rangkaian pembelajaran saya dengan murid-murid saya hari ini, Senin 6 Desember tahun 2021. Tentu saya berharap banyak masukan kepada saya agar saya bisa menjadi guru yang jauh lebih baik dan inspiratif. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabarnya semua anak-anak ibu yang cantik, yang ganteng, yang solih solihah? Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Kalau ibu tanya kabarnya, nanti kamu jawabnya aku hebat, aku sehat. Oke? Kalau ibu tanya kabar kamu, bagaimana kabarnya semua? Kamu jawabnya aku hebat, aku sehat. Gitu ya? Bisa? Kelas 4 yang ganteng, yang cantik, yang solih, yang solihah semuanya. Apa kabar siang ini? Aku hebat, aku sehat. Iya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Berarti semuanya dalam keadaan sehat ya. Oke, nah sebelum kita mulai belajar nih, Ibu mau minta tolong dong untuk memimpin berdoa ya. Coba Ibu minta Bayu dong. Bayu nih udah sesuai nih, PC-nya putih, bajunya putih, ganteng banget. Bayu bisa tolong Ya membantu Bayu, guru Bayu. Jainuddin. baca doa. Aba berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilmas warzuqni rahman. Ya Allah, tambahkanlah. Terima kasih Bayu sudah memimpin membaca doa siang hari ini untuk kita memulai belajar. Kita doakan semuanya ya, mudah-mudahan nanti cita-citanya Bayu bisa tercapai. Bayu nanti besar mau jadi apa Bayu? Jadi guru. Jadi guru. Ya, kita doakan ya semua Bayu nanti besar bisa tercapai cita-citanya sebagai guru. Mau absen dulu nih, kira-kira sudah hadir semuanya atau belum ya? Yang Ibu panggil namanya. Nah, jadi namanya udah ada, orangnya udah siap belum ya di depan HP-nya, di depan laptopnya, udah siap belajar belum nih? Nanti kalau dipanggil namanya bilang I'm ready. Oke? Gimana bilangnya? I'm ready. I'm ready. Good. Oke, Ibu panggil. Akhtar Kahlilo. I'm ready. Good. Shakira. I'm ready. Kakak. I'm ready. Good. Bayu. I'm ready. Yes, Diandra. Sebelum belajar, kita mau menyemangati diri sendiri dulu nih, biar semangat. Nah, biar semangat kita mau apa judulnya apa? Garuda Pancasila. Ayo nyanyikan.
Maju, ayo, maju. Ayo, ada yang inget nggak tema 4 tentang apa? Tentang pahlawanku. Tentang pekerjaan. Tentang pekerjaan. Oke, tadi sudah berdoa, sudah bernyanyi bersama. Sekarang kita mau mulai belajar. Siap? Mulai belajar siap? Kita mau belajar tema berapa? Tema 5. Tema 5. Apa tuh tema 5? Pahlawanku. Ya, pahlawanku. Subtema? 1. Apa tuh subtema 1? Ruangan para pahlawan pembelajaran Iya, 1. Good, kita mau belajar tema 5 tentang pahlawanku, subtema 1 tentang perjuangan para pahlawan pembelajaran 1. Kita mau mempelajari tentang sifat-sifat cahaya. Ternyata cahaya juga ada sifat-sifatnya yang bisa kita pelajari dalam kehidupan sehari-hari. Terus kita mau membuat laporan percobaan. Kita juga mau mencari informasi penting dalam sebuah teks cerita non-fiksi. Sebelum kita mulai belajar, Ibu mau tes dulu nih, kalian udah konsentrasi belum ya? Sudah konsentrasi belum? Sudah. Coba Ibu mau cek nih kalau sudah konsentrasi. Konsentrasi. Coba kalau udah konsentrasi, ayo siapa yang tahu? Coba jawab, ayo. Kelihatan nggak? Ikan. Iya. Yang ditanya buah apakah ini? Kira-kira buah apa ya? Nama buah apa ya? Apa? Durian. Durian. Siapa jawab durian? Hebat. Ya, ada duri ikan ya, ditambah an jadinya durian. Satu lagi. Coba Ibu cek konsentrasi nggak kalian? Tebak nama kotanya. Kota apa ya? Enggak. Surabaya. Kota apa? Surabaya. Wah, bagus nih, udah konsentrasi nih. Oke, konsentrasi. Satu lagi. Kota apa ya? Ini tadi katanya ada gambar seorang ayah lagi hujan-hujanan ya sama anaknya. Kira-kira menurut kalian nih, ayahnya ini bisa disebut seorang pahlawan nggak ya? Bisa. Kenapa begitu? Karena yang penting itu daripada diri sendiri. Oh iya, karena dia tidak memikirkan dirinya sendiri, Bu. Dia berkorban demi anaknya. Berarti si ayah bisa kita sebut sebagai seorang pahlawan. Oke, kita lihat gambar kedua. Ada gambar apa nih? Gambar apa dia? Ngebantu nenek lagi jalan, ngebantu kebanjiran. Nah, betul, ada seorang anak SD membantu nenek-nenek menyeberang jalan. Baik nggak tuh? Itu nenek-nenek. Baik. Terus gambar kedua ada gambar apa? Bapak-bapak sedang membantu. Ya, ada bapak-bapak nih, 2 orang bapak-bapak membantu bapak yang lain mendorong motornya. Kira-kira menurut kalian, apakah anak SD yang membantu nenek-nenek menyeberang dan bapak-bapak yang membantu temannya mendorong motor bisa kita katakan sebagai pahlawan? Bisa. Bisa. Kenapa tuh? Karena membantu orang. Karena mau membantu orang. Oke, pinter. Nah, jadi kalau kita tadi membicarakan pahlawan, karena temanya tentang pahlawan, kira-kira menurut kalian pahlawan itu siapa? Orang. Coba ibu mau satu-satu ya. Coba ibu mau Kafka yang jawab. Pahlawan itu siapa sih, Kafka? Pahlawan itu. Apakah pahlawan itu orang-orang yang selalu ada di medan perang?
perang dan pistol? Apakah selalu itu? Enggak. Tadi kita udah lihat gambar ya. Ternyata tadi ayah bisa disebut pahlawan. Anak-anak yang bantu nenek-nenek nyebrang bisa disebut pahlawan. Terus teman yang membantu bapak-bapak tadi juga bisa disebut pahlawan. Lalu pahlawan itu orang yang seperti apa? Yo, orang yang seperti apa ya? Coba Zen. Orang yang seperti apa ya Zen? Pahlawan itu? Oh ya. Yang mau ngapain ya? Dalam kebenaran dan rela. Yang apa? Faza apa ya? Faza? Yang apa Faza? Orang yang berani dalam kebenaran dan rela berkorban. Oke, pinternya sendiri. Misalnya Zen lagi pegang roti, tapi ternyata dia lihat ada pengemis kelaparan. Oh, Zen pikir, yaudah deh rotinya buat si pengemis aja. Nah, Zen bisa dikatakan sebagai seorang pahlawan karena Zen tidak memikirkan dirinya sendiri, mau bantu orang lain, rela berkorban ya. Jadi itu bisa disebut yuk buku paket halaman 3 sampai 4. Kita buka buku paketnya tadi, yang pegang buku paketnya ya. Halaman 3 sampai 4. Udah ada yang dapat? Udah? Oke, siapa yang mau baca pertama? Kita mau baca tentang teks Patih Gajah Mada ya. Coba Ibu minta yang Ibu sebut namanya baca ya. Nanti teman halaman 3 sayang. Syakira baca dong. Tentang Syakira pegang nggak bukunya? Ada. Ayah, halaman 3 tentang Patih Gajah Mada sayang. Yuk. Pada tahun 1329, Patih Majapahit, yakni Arya Pradang, ingin mengundurkan diri dari jabatannya. Ia menunjuk Patih Gajah Mada dari Kediri sebagai penggantinya. Patih Gajah Mada sendiri tak langsung menyetujui. Ia ingin membuat jasa dahulu kepada kerajaan Majapahit dengan menaklukkan Kerta dan Sadeng yang saat itu sedang melakukan pemberontakan terhadap kerajaan Majapahit. Oke, cukup Syakira. Terima kasih. Silakan dilanjutkan. Gajah Mada mengucapkan sumpah palapa, yaitu selama aku belum menyatukan Nusantara, aku tak akan menikmati palapa atau rempah-rempah yang diartikan kenikmatan duniawi sebelum aku menaklukkan Pulau Buron, Pulau Seram, Tanjung Pura duniawi sebelum aku Pulau Haru, Pulau Paham, Pulau Dompo, Pulau Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, aku tak akan mencicipi walaupun ada sejumlah atau bahkan banyak orang yang meragukan sumpahnya. Patih Gajah Mada membuktikan sumpahnya dengan menaklukkan hampir seluruh Nusantara. Oke, terima kasih. Disebutkan dalam kitab Negara Kertagama bahwa sekembalinya Hayam Wuruk dari upacara keagamaan di Simping, ia menjumpai Gajah Mada telah sakit. Gajah Mada meninggal dunia pada tahun 1286 Sangka atau 1364. Sejarah mencatat bahwa Patih Gajah Mada adalah tokoh kerajaan Majapahit yang sangat terkenal dengan sumpah palapanya. Sumpah palapa adalah sumpah Patih Gajah Mada yang tidak akan memakan buah palapa sebelum berhasil mempersatukan Nusantara, sebagai kerajaan di Nusantara di bawah kekuasaan kerajaan Majapahit adalah jasa Patih Gajah Mada yang sangat besar. Karena itu nama Patih Gajah Mada adalah diabadikan sebagai nama salah satu universitas terbaik di Indonesia, yaitu Universitas Gajah Mada. Oke, terima kasih Bayu dan teman-teman yang tadi sudah membantu membaca ya. Kita hari ini tadi belajar tentang siapa? Tadi yang teks dibaca itu tentang siapa? Gajah Mada.
tentang Patih Gajah Mada. Menurut kalian keren nggak tuh Patih Gajah Mada? Keren. Nah ya, saking kerennya Patih Gajah Mada, bahkan namanya diabadikan sebagai nama salah satu tadi apa tadi? Universitas. Nama universitas. Apa nama universitasnya? Universitas terbaik. Iya. Universitas Gajah Mada. Nah, Universitas Gajah Mada itu salah satu universitas terbaik yang ada di Indonesia. Jadi nanti kalau kalian punya peran dalam negara kita nih, nanti nama kalian diabadikan. Misalnya, Kah Lilo bikin jalan yang menghubungkan Madura sampai Kalimantan lewat bawah laut. Wah, keren. Nanti nama jalannya diganti jadi nama Jalan Kah Lilo. Wih, itu. Misalnya nanti Faza bikin buku yang bermanfaat buat anak-anak belajar. Nanti nama Faza diabadikan sebagai nama sekolah. SD Faza, SD Fatimah Az-Zahra. Wah gitu. Jadi kalau nanti kalian punya peran dalam kehidupan, insya Allah nanti namanya diabadikan ya. Jadi banyak tuh nama-nama yang diabadikan. Oke, tadi setelah kita membaca teks tentang Patih Gajah Mada, pasti banyak dong informasi penting yang bisa kalian dapat dari teks tersebut. Contohnya, kita cari ya, tadi informasi penting apa aja sih di dalam teks tersebut? Ada yang tahu? Coba. Patih Gajah Mada tadi berasal dari kerajaan apa? Kutai. Majapahit. Nah, itu bisa jadi informasi yang penting. Jadi kita bisa tulis di sini. Ini namanya peta konsep ya. Bentuknya seperti jaring-jaring atau kotak-kotak. Ini namanya peta konsep. Kita bisa tulis informasi pentingnya tadi. Patih Gajah Mada berasal dari kerajaan apa? Kerajaan apa? Majapahit. Majapahit. Keren, tahu. Berarti udah dibaca dengan benar ya. Terus kira-kira ada informasi penting apa lagi di dalam teks itu? Apa lagi coba? Tadi namanya diabadikan sebagai apa? Universitas. Iya, bisa kita tulis di sini. Namanya menjadi nama universitas begitu. Ya. Terus apa lagi? Tadi Patih Gajah Mada meninggalnya tahun berapa? 1286 Saka atau 1364. Nah, ini bisa kita tulis sebagai informasi penting. Meninggalnya tahun 1300 berapa? 1364. 64. Pinter. Kira-kira ada informasi penting apa lagi? Tadi rajanya siapa rajanya? Rajanya dia siapa namanya? Rajanya dia siapa namanya? Rajanya siapa ya? Ayam Wuruk. Hayam Wuruk. Rajanya nama rajanya Hayam Wuruk. Nah, ini namanya informasi penting dalam sebuah teks. Tadi kan kita udah baca teks. Teksnya tentang apa tadi? Gajah Mada. Nah, di dalam teks Gajah Mada itu ternyata banyak informasi penting. Nah, salah satunya dia berasal dari kerajaan Majapahit. Terus namanya diabadikan menjadi nama universitas ya. Terus kemudian Patih Gajah Mada meninggal pada tahun 1364 dan banyak lagi informasi penting yang bisa kamu dapat dari teks tersebut. Nah, ternyata pada saat kerajaan zaman dulu tuh ya, ada banyak peninggalan-peninggalan yang ditinggalkan. Ada peninggalan dari sisa-sisa kerajaan ya. Nah, salah satunya ini. Kira-kira kamu tahu nggak ini gambar apa? Candi. Betul ya. Candi itu salah satu peninggalan dari kerajaan dari zaman dulu ya. Zaman dulu gedung-gedungnya itu nggak ada gedung-gedung kayak sekarang ya. Dia berupa candi. Apalagi ya? Nah, tahu nggak ini apa? Uang. Ini apa? Apa? Seperti uang ya? Berapa ini iya, ini juga peninggalan dari kerajaan Majapahit, dari kerajaan-kerajaan di zaman dahulu. Jadi pada saat masaknya kerajaan, banyak benda-benda pada waktu itu dicari sama orang masak ini. Nanti disimpan biasanya. Disimpannya di mana ya? Kalau barang-barang kuno kayak gini disimpannya di mana ya? Museum. Nah, pinter.
Kenapa disimpan di museum? Biar apa? Buat menjadi legenda. Orang tahu. Nah, biar jadi orang-orang tahu. Jadi nanti orang-orang bisa mencari tahu kehidupan pada masa lampau, kehidupan pada masa lalu. Jadi mereka bisa ngebayangin, oh dulu gedung pada masa kerajaan seperti ini, berupa candi. Candi terbesar di Indonesia candi apa? Candi Borobudur. Pinter. Oh dulu uangnya orang zaman kerajaan, uangnya seperti ini. Nah, nanti ditaruh di museum biar kita bisa mempelajarinya ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ada gambar apa nih? Orang ngaca. Orang sedang ngaca. Coba bacain dong, dia lagi ngomong apa ya? Dia lagi berhayal nih, sambil ngaca sambil hayal. Apa ya? Wah, hari ini belajar banyak. Hari ini belajar banyak. Di Gajah Mada. Tadi di sekolah aku jadi tahu tentang Gajah Mada. Peninggalan kerajaan. Iya. Peninggalan Kerajaan. Nah, ada seorang anak nih, dia habis sekolah, pulang sekolah kayak kalian. Tiba-tiba dia kepikiran ya, enak nih hari ini tadi banyak belajar ya, belajar tentang Pathi Gajah Mada, tentang benda-benda peninggalan sejarah. Tapi dia sambil berkaca atau sambil bercermin. Biasanya kalau kalian bercermin, yang dilihat di cermin ada gambar apa? orang. Ada. Kalau misalnya ibu bercermin, yang ada di cermin gambar siapa? Gambar ibu. Gambar ibu. Oke. Nah, ternyata itu merupakan salah satu sifat cahaya ya. Jadi cermin bisa memantulkan gambar kita itu karena adanya sifat cahaya. Sifat cahaya itu apa aja ya? Kita mau cari tahu nih, sifat-sifat cahaya. Sebelum kita cari tahu, kalian bisa lihat videonya. Coba. Ya. Ada suaranya? Ada nggak suaranya? Ada, Bu. Jadi di kelas 4, teman-teman, tema 1, pembelajaran 1, yaitu mengenai cahaya. Tapi sebelum itu, kita mau melakukan beberapa percobaan berikut ini. Nah, dilihat nih ya, percobaan. Oke deh, kita masuk ke percobaan yang pertama. Langkah awal, kita siapkan 3 karton yang sudah dilubangi. Kemudian kita posisikan ketiga karton tersebut secara sejajar. Jadi lubang-lubangnya tidak tertutupi satu sama lainnya. Kemudian kita siapkan sebuah senter. Kita mulai percobaannya ya. Nyalakan senter dan arahkan cahayanya ke lubang yang telah kita buat tadi. Kita perhatikan apa yang terjadi. Nah, terlihat di situ bahwa cahaya senter merambat lurus sesuai dengan lubang yang telah kita buat. Sekarang kita lanjut yuk ke percobaan yang kedua. Siapkan sebuah gelas bening dan juga sebuah lampu senter yang dipastikan menyala ya. Oke deh, kita posisikan gelas dan senter sedemikian rupa. Yuk kita mulai. Nyalakan senter di depan gelas yang bening tersebut. Kita lihat bahwa cahaya masih dapat terlihat walaupun terhalang oleh gelas yang bening. Nah, ini menandakan bahwa cahaya bisa menembus benda-benda yang bening. Salah satu contohnya adalah gelas beling ini. Yuk, sekarang kita masuk ke percobaan yang ketiga. Siapkan sebuah cermin. Nah, cermin yang biasa untuk kamu bercermin loh. Kemudian juga sebuah senter yang pasti sudah menyala. Kita mulai ya. Arahkan lampu senter ke cermin. Kita lihat sisi gelap di sebelah kiri. Nah, setelah kita nyalakan lampu senter di depan cermin, apa yang terjadi ya? Ternyata bagian di sisi gelap masih sangat terang. Ini menandakan bahwa cahaya dapat dipantulkan dan cermin adalah salah satu benda yang dapat memantulkan cahaya. Mari kita segera mulai percobaan yang berikutnya.
Siapkan sebuah gelas bening yang telah diisi air dan juga sebuah pensil. Coba deh masukkan pensil ke dalam gelas yang berisi air. Amati yuk apa yang kamu lihat ya. Nah, di luar terlihat bahwa pensil seperti patah jika ada di dalam air. Ini membuktikan bahwa cahaya itu dapat dibiaskan. Terlihat dalam contoh sebuah pensil yang terlihat patah dalam sebuah gelas yang berisi air. Nah, kesimpulannya adalah sifat-sifat cahaya yang pertama, cahaya dapat merambat lurus, cahaya dapat dipantulkan, cahaya juga dapat menembus benda bening, dan cahaya dapat dibiaskan. Oke deh, terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sudah. Tadi ada percobaan ya. Ada berapa percobaan? 5. Iya, yang pertama. Cahaya dapat merambat lurus. Terus yang kedua? Cahaya dapat dipantulkan. Cahaya dapat diuraikan. Cahaya dapat dibiaskan. Dapat dibiaskan. Cahaya dapat merambat lurus. Dan dapat menembus. Sip. Bagus, sekarang setelah menyimak video itu, Ibu minta kalian berdiskusi sesuai dengan kelompoknya. Nanti kenalan di situ ya. Nah, kita diskusi tentang apa aja tadi sifat cahaya. Nanti Ibu kasih waktu 5 menit. Nanti masing-masing kelompok harus bisa menyebutkan sifat-sifat cahaya. Oke, siap? Ya, Bu. Oke. Siapa aja, Bu? Sekarang kita kasih kesempatan buat kelompok 1. Tadi kelompok 1 ada Lilo, Kafka, Faza, sama Syakira. Siapa nih ketua kelompoknya? Tahu. Oke, Kafka. Ya, silakan Kafka presentasi. Kasih tahu teman-temannya sifat cahaya ada apa aja. Ini dulu. Kafka masih dimatiin mic-nya. Kamu presentasi gini, Assalamualaikum, saya perwakilan dari kelompok 1, begitu ya. Nama saya Kafka, teman-teman saya namanya ada Syakira, Faza, ada siapa tadi? Lilo, misalnya gitu. Sifat-sifat cahaya adalah gitu. Ayo Kafka. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1. Dari kelompok 1 ada Syakira, Faza, sama Lilo. Iya, pinter. Terus? Sifat-sifat cahaya adalah cahaya merambat lurus, cahaya dapat dipantulkan, cahaya dapat dibiaskan, cahaya dapat diuraikan, dan cahaya dapat menembus benda bening. Terima kasih, gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dong buat kelompok 1. Yeay, keren. Ketua kelompoknya Kafka, keren banget. Oke, kita kasih kesempatan buat kelompok 2. Siapa kelompok 2 ketuanya nih yang mau presentasi? Boleh saya? Enggak lah. Boleh dong, boleh. Raisa, silahkan. Dari saya. Salam dulu tadi. Tadi kayak Lilo ya. Salam dulu ya. Assalamualaikum, saya dari kelompok 2. Apa lagi ya, Bu? Sama saya. Nama saya Raisya. Dengan teman-teman saya. Dengan teman-teman saya, Gaida. Lagi. Pinter. Terus siapa lagi? Siapa lagi? Diandra. Siapa lagi tadi? Diandra. Sama Diandra, Bu. Diandra kelompok 3, Bu. Siapa lagi? Bayu. Oh, Bayu Zen. Bayu Zendra. Ya, pintar. Ya, silakan Raisa. Saya dalam Sifat cahaya adalah terus. Ya, terus Merambat lurus, dapat menembus benda bening cahaya, dapat dipantulkan, dapat dibiaskan, dapat
Cahaya dapat merambat lurus, cahaya dapat dibiaskan, cahaya dapat dipantulkan, cahaya dapat diuraikan, cahaya dapat menembus benda bening. Yeay, tepuk tangan buat kelompok 2. Sekarang yang terakhir, kelompok 3. Siapa kelompok 3? Aura, Bu. Ada Aura dan Diandra dan Sky. Aura, Bu. Ya, Aura, Diandra sama Sky. Silakan. Aura, Bu. Ya, Aura katanya Aura. Silakan Aura. Aura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3. Kelompok 3 ada Sky, Diandra, dan Aura. Coba lagi. Sifat cahaya adalah cahaya dapat merambat lurus, cahaya dapat dipantulkan, cahaya dapat dibiaskan, cahaya dapat diuraikan, cahaya dapat menembus benda bening. Oke, tepuk tangan buat kelompok 3. Wah, keren nih. Alhamdulillah sudah Yang pertama tadi Dapat lurus. cahaya dapat merambat. Yang kedua cahaya dapat memantul. Betul. Terus yang ketiga, Cahaya dapat merambat uraikan. ya, pinter, cahaya dapat menembus benda bening. Kemudian Cahaya dapat cahaya dapat dibiaskan. Oke, sudah semuanya kita pelajari hari ini. Tadi coba belajar apa aja? Yang pertama, Cahaya pahlawan. Pahlawan. ya, tentang pahlawan. Pahlawan tadi siapa yang kita baca tadi tentang siapa? Gajah Mada. Kemudian tadi apa lagi yang kita pelajari? Macam-macam sifat Cahaya. cahaya. Kemudian tadi Gajah Mada. mencari informasi yang apa? Informasi penting dalam sebuah teks ya. Nah, hari ini sudah belajar banyak ya, mudah-mudahan bermanfaat. Coba dong yang hari ini sudah selesai belajar sampai kelas gitu. Ya, coba ini aja. Kalau misalnya kalian senang belajar bersama Bu Lelis, coba kasih tepuk tangan yang paling kenceng. Sudah selesai belajarnya, yuk kita tutup belajar kita dengan beristighfar sebanyak-banyaknya. Ya, tadi sudah dipimpin baca doa sama Bayu, sekarang Ibu maunya dipimpin baca doa penutupnya sama dia. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanak. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah? Udah kan? Udah tahu, Bu? Hah? Udah? Yes, sudah. Terima kasih anak-anak. Makasih banyak ya. Ibu doakan semoga kalian besar nanti jadi anak-anak, jangan anak-anak, orang dewasa yang solihah, semua cita-citanya tercapai. Ya. Bahagia sama keluarganya. Selamat istirahat semuanya. Salam buat mama, buat papa di rumah ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye bye. Terima kasih Gaida, terima kasih Raisa, Bayu, Dian, terima kasih.